saya pernah rugi lebih dari 7,7 miliar. Makanya jangan banget ditanganin. Nah, ya, ini serius kawan-kawan. Jadi usia 17 tahun sampai 24 saya pernah buka dalam bisnis, 10 diantaranya bangkrut dan kerugian itu tidak kurang dari 7,7 miliar. Ya, makanya saya sebut istilahnya bangkrut. Yes, bangkrut. Ya. Jadi kawan-kawan sini tadi saya pertama nanya siapa yang pengen jadi pengusaha? Pengusaha? Aku dikit. Ini gimana sih? Ya. Nah, kawan sekalian, pas saya bangkrut, ya, pas saya bangkrut, kira-kira kawan-kawan, kalau Anda bangkrut gitu, ini bayangin aja ya, kalau Anda bangkrut dalam bisnis, apa yang Anda rasakan? Stres, terus, pusing, galau, apa? Nangis, mewek ya, lagi. Pertanyaan saya ganti, kalau seandainya kawan-kawan bangkrut gila-gilaan 7 miliar Pak ya? Ya, 7 miliar kali ya. Nah, saya tulis gantung diri. Apa yang akan kawan-kawan lakukan agar kawan-kawan dapat uang segede ini? Ayo. Doa ya, doa. Tahajud. Nah, ya, sholat dulu ya, yang biasanya 8 rakaat. Haji, nah. Apa lagi? Zikir, puasa. Ini solusi, kalau solusi untuk menenangkan hati saja gitu. Sekarang seandainya Anda punya kerugian segini dan harus cicil setiap bulan 50 juta sebulan, apa yang akan kawan-kawan lakukan? Nah, kita di sini kan, sebut. Jangan bilang jual ginjal, enak saya. Apa? Kerja. Terus? Ini juga orang pencegahan, ngapain? Begal aja. Tulis, begal. Lagi, yang positif ini. Jual diri. Apa lagi kira-kira? Jadi TKI. Apa lagi? Jadi TKI kan? Atau belajar di sana? Apa? Lagi? Bisnis. Ilmu. Tunggu warisan. Ayo, makanya. Pulang dari sini obat. Banyak usaha pulang ya. Nah, kawan-kawan, ketika kondisi kayak gini ya, yang dalam pikiran saya persis sama kayak kalian, ya, kerja, ya, betul nggak sih? Terus jual diri gagal ya. Kayak gini kan, kemarin saya baru isi di Hong Kong ya, pulang dari Hong Kong, isi anak-anak PMI di sana. Emang harus tampilin fotonya kayaknya. Nah, pas saya sering kesana saya tanya, kawan-kawan sekalian, ya, kira-kira kalau ada seperti saya, apa yang kamu lakukan? Saya bilang, CEO-nya nyeletuk, yang dia bilang jualan, kerja, bisnis,
investasi properti dan lain-lain. CEO-nya bilang, ini teman saya ya, tidak banget. Dia bilang, jadi TKI dengan ente jangan lerek saya sebenarnya. Gue bukan karena gue bisa dikasih loh. Enggak, lu belum rugi aja jadi TKI. Itu maksudnya. Jangan macam-macam sama kata-kata saya kan. Artinya apa? Kawan-kawan ini kondisinya serius, gak main-main. Kalau Anda mengalami hal ini, kalau pengen pengusaha dan bangkrut gitu ya, saya sekarang mungkin yang jadi dulu gitu ya, nanti anak-anak lahir ya. Nah kalau sekarangnya rugi sekian ya, cicilan 50 juta, mungkin gak saya kerja? Mungkin gak? Kerja apa yang penghasilannya 50 juta sebulan? Kondisi ketika itu saya rugi usianya 21 tahun, 3 tahun yang lalu. Kerja apa? Kemudian saat itu sebanyak 107. Enggak? Ayo pusing ya. Perusahaan mana yang bisa menerima orang usia waktu itu sekitar 21 tahun ya, terus ijazahnya belum keluar, harus minta gaji 50 juta ya, gak tahu diri enggak? Korek, benar gak? Enggak, saya bilang enggak, apalagi enggak ya. Belum musim ketika itu, mungkin kalau udah musim bisa jadi jual diri? Enggak. Saya lihat ini yang di belakang-belakang apa yang muda-muda ini mungkin Pak jomblo semua ya. Oke mas sekalian, pas saya bangkrut ya, ini saya nyatakan ya, pas saya bangkrut itu saya 18 kali setelah menikah. Ya, serius, kecelakaan ya. Jadi saya nikah 5 September, 23 September saya bangkrut. Gak mungkin gitu ya, gak mungkin lah saya pakai macam-macam baru nikah gitu ya. Tapi saya bersyukur waktu itu dibangkrutin sama Allah. Seandainya saya gak nikah, dibangkrutin, mungkin kerugian saya gak 7 miliar, mungkin 24 miliar, 26 miliar. Ya, bisa apa itu saya dulu ada bisnis pelayan, ya, cuma saya ditipu orang. Alasan kerugian dari apa? Ya. Terus TKI yang gak juga deh, ya. Baru nikah terus keluar kayaknya gak mungkin ya. Terus ini apa ini? Bisnis, oke, bisnis masih mungkin, terus tuyul atau enggak? Ya. Sama orang dibangkrutin, makin bangkrut ya dunia akhirat. Nah, warisan, aduh, saya nggak tahu doanya apa gitu. Nggak tahu. Nikah sama enggak juga. Nah, yang nikah sama enggak sekarang enggak, kepet enggak. Satu lagi jualan. Ya. Nah, pas bangkrut dulu kawan-kawan, yang mungkin saya lakukan ketika itu hanya 2. Pertama bisnis, kedua jualan, betul? Yang memungkinkan dapat penghasilan 50 juta sebulan, betul? Yang lain kayaknya nggak mungkin. Nah, dari situ saya mendalami ilmu yang namanya penjualan, ilmu jualan dan jualan. Ilmu jualan saya kali jualan punya saya jual kembali ginjal, mandiri. Ada makanan saya jualin, ada alat-alat kesehatan saya jualin, kios saya jualin, tiketnya ada salah yang bisa saya jual, dan ketika itu. Dan saya alhamdulillah ternyata ketika terus dilatih walaupun awalnya masih ada penolakan, alhamdulillah ada hasilnya. Ya. Hasilnya gimana? Ya. Dan saya punya prinsip dalam hidup, no selling dying. Coba lagi. Artinya apa? Enggak jualan nanti sekarang. Kenapa? Ya iyalah. Kalau buat jualan duit, ya yang jualan itu ditagih terus kan namanya dari kolektor, investor segala macam. Enggak. Maka gue harus jualan mati-matian. Ya. Dan akhirnya saya buat praktekan dalam kehidupan saya. Karena saya pengen bermanfaat bagi banyak orang dan pengen agar orang lain pun terbantu, gitu, maka saya buat buku sama buku dan kita sebarkan ke Indonesia. Ya. Di sini testimoninya ada yang bisa lihat ya, dalam ada dari Pak Mas Putra, 17 kali closing saya praktekkan langsung profit 1,4 miliar. Itu dari klien saya yang baca buku saya. Lalu ada Mas Huda, ya, bisa lihat sendiri dalam 2 minggu penjualan tanah kantin kami di Surabaya tercapai 50%. Mulai ditarget dan profit 1,6 miliar. Ya, jadi ternyata pas saya praktik jualan itu bukan saya kira saya hoki gitu. Oh mungkin jualan hoki, jualan laris laris. Pensa berikutnya adalah gimana caranya saya bisa membuat sesuatu bermanfaat bagi orang lain. Saya buat bukunya, buat bukunya bagikan. Ternyata berhasil. Ya, ada polanya sukses juga mereka. Gitu. Lalu ada Mas Gali, jujur syukur ya, closing 100 bungkus kopi senilai 84 juta dan 10 kaleng madu asli. Ya, dia jualan kopi sama madu senilai 5 juta dalam sehari. Mas Gali, Mas Dian setelah praktek ngurungkan dewa rata-rata tiap hari penjualan 1,2 sampai 2,5 juta. Ya.
Terus ada kaos polos, kan memang buku terus omset tembus 20 juta per hari dari kaos polos, ya, dan bola sedangkan istri mungkin sampai 9 juta. Jadi selain saya praktekkan sendiri, saya coba sebarkan orang lain lewat buku dan e-book. Alhamdulillah omsetku meningkat tiap bulannya dari 500 ribu sampai saat ini tembus hampir 9 digit, berarti berapa? 9 digit apa? 1 miliar, ya 1 miliar. Anda boleh gambarkan lihat yang kiri, tapi Anda harus percaya lihat yang kanan, karena ini adalah screenshot yang ketika orang lain kirim ke saya dari BBM. 3 hari udah 8 juta, sampai hari ini barusan saya terima lagi pemesan 7 juta 800. Ini ya, mudah dilukis. Terus ada Mas Edi 2 minggu lalu, dan alhamdulillah dapat orderan 110 juta dari Pontianak tanpa ketemuan, baik online saja. Kenapa? Karena yang saya pelajari waktu itu adalah ilmu online. Jadi bukan jualan harus ketemu orang, ketemu Anda gitu ya. Anda duduk begitu, saya bilang begini, harus rapi gitu, enggak. Tapi mainnya online, via BlackBerry, smartphone, masih internet, Facebook, Twitter, Instagram, sekarang kayak gitu yang saya ajarkan. Lalu ada Mbak Eka, ya, nah ini lagi puyeng Kang, dia memenuhi permintaan pasar, bahkan bukan doa nih. Gak sia-sia aku bagi buku gratis bagi pembagianku sekarang, selalu baca bukunya menjadi kita jualannya. Mbak Eka ini jualan obat keputihan, ya, obat keputihan untuk wanita, gitu ya, untuk kamu ya. Untuk pakai sama cowok. Dan nah obat keputihan ini dulu yang pas sekarang kita ratusan juta, terus sampai pada ikut training 800 juta, sekarang maksudnya 1,3 miliar sebulan. Mau gak kayak gitu?